Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas konsep yang menjadi inti dari sejarah itu sendiri, yaitu ruang dan waktu. Dengan memahami kedua konsep ini, kita akan lebih memahami bagaimana peristiwa dalam kehidupan manusia saling terhubung dan terus berkembang. Mari kita mulai. Sejarah adalah cerita tentang manusia. Sebagai aktor utama, manusia berperan sebagai subjek sejarah yang secara aktif membentuk dan mengubah jalannya sejarah. Misalnya, para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan adalah subjek yang menentukan arah masa depan bangsa. Namun, manusia juga menjadi objek sejarah, yaitu fokus dari penelitian atau kajian sejarah. Ketika kita mempelajari pola kehidupan masyarakat masa lalu atau dampak peristiwa terhadap kehidupan manusia, kita menjadi manusia sebagai objek kajian. Sebagai subjek dan objek, manusia menjadi pusat dalam setiap narasi sejarah. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Misalnya, kota Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-15. Konsep ruang dalam sejarah memiliki beberapa poin penting. 1. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa dalam perjalanan waktu. 2. Penelahan suatu peristiwa tidak bisa dipisahkan dari ruang terjadinya. Misalnya, dunia kedua di Eropa memiliki dampak yang berbeda dibandingkan di Asia. 3. Jika waktu menitik beratkan pada kapan, ruang menekankan pada di mana. Konsep ruang membantu kita memahami bahwa tempat memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sejarah. Konsep waktu dalam sejarah adalah kerangka yang membantu kita memahami kapan sebuah peristiwa terjadi. Waktu adalah unsur penting dalam sejarah karena 1. Setiap peristiwa sejarah bersifat unik dan berbeda dari waktu ke waktu. 2. Sejarah selalu disajikan secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu, untuk memudahkan kita memahami kesinambungan peristiwa. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu mencakup 4 hal utama. 1. Perkembangan. Perubahan bertahap dalam masyarakat, seperti evolusi teknologi dari manual ke digital. 2. Kesinambungan. Keterhubungan antara peristiwa masa lalu dan masa kini, misalnya tradisi yang masih bertahan. 3. Pengulangan. Pola peristiwa yang terjadi kembali seperti siklus ekonomi yang naik turun. 4. Perubahan, transformasi besar yang mengubah arah sejarah seperti revolusi industri. Waktu juga memiliki dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu memberikan pelajaran, masa kini adalah tempat kita bertindak, dan masa depan adalah tujuan yang kita rencanakan. Ruang dan waktu adalah 2 elemen utama dalam sejarah. Ruang menunjukkan di mana peristiwa terjadi, sedangkan waktu menjelaskan kapan peristiwa itu berlangsung. Sebagai manusia, kita adalah aktor utama yang membentuk sejarah, dan di saat yang sama kita juga menjadi fokus dari kajian sejarah. Dengan memahami konsep ruang dan waktu,
kita tidak hanya melihat peristiwa sebagai fakta yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian yang saling terhubung, memberikan makna yang lebih dalam pada perjalanan kehidupan manusia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, sejarah adalah panduan kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan tetap semangat belajar.